Properti dari sebagian sel lainnya adalah kemampuan berdiferensiasi. Jadi, beberapa sel bisa membentuk struktur-struktur baru seperti spora, biasanya sebagai bagian dari siklus seluler. Misalnya pada fungi tertentu dia membentuk endospora namanya. Jadi saat lingkungan ekstrim, apakah itu terlalu panas, pokoknya dia itu tidak bertahan hidup kalau tidak membentuk endospora tadi. Jadi endospora itu bisa melindungi dirinya dari suhu tinggi atau dari nutrisi yang rendah. Kesimpulannya, sel-sel yang berdiferensiasi ini dimodifikasi khusus, ada yang untuk pertumbuhan, penyebaran, maupun kelangsungan hidup atau perlindungan diri. Properti dari sebagian sel lainnya adalah kemampuan berkomunikasi. Banyak sel berkomunikasi atau berinteraksi dengan melepas atau menangkap sinyal-sinyal kimiawi. Beberapa sel merespons sinyal kimiawi di lingkungannya termasuk yang diproduksi oleh sel lain dari spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Respon terhadap sinyal-sinyal ini bisa memicu aktivitas seluler yang baru. Aktivitas rutin sel dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, sel dapat dilihat sebagai katalis biokimia yang melakukan reaksi-reaksi kimia yang membentuk metabolisme. Yang kedua, sel juga dapat dilihat sebagai perangkat kode genetik yang mereplikasi DNA dan kemudian memprosesnya untuk membentuk RNA dan protein yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan di bawah kondisi yang berlaku. Pemrosesan DNA mencakup dua peristiwa utama yang diantaranya adalah produksi RNA atau transkripsi dan produksi protein atau translasi. Bisa dilihat pada gambar ya, sel ini mengkoordinasikan fungsi katalitiknya dan genetiknya untuk mendukung pertumbuhan sel. Dalam fungsi katalitik, jadi sel menyimpan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Metabolisme ini adalah generasi dari prekursor-prekursor makromolekul, yaitu gula, asam amino, asam lemak, dan lain sebagainya. Nah, yang tugasnya mempercepat reaksi ini adalah enzim. Nah, untuk fungsi genetik, DNA mengalami replikasi maupun transkripsi ya, hingga menghasilkan dua sel anakan yang sama. Dari sudut pandang evolusi dan luas jangkauan kehidupan mikroba, mikroba ini merupakan entitas pertama di bumi dengan sifat sistem kehidupan. Hadir di bumi itu sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, sangat lama sekali ya. Nah, cyanobacteria atau ganggang hijau biru sangat penting dalam evolusi biologis karena oksigen atau O2 itu merupakan produk limbah metabolisme mereka. Jadi sampahnya cyanobacteria sebenarnya. Kita awalnya mengetahui bahwa yang menjadi paru-paru dunia adalah hutan. Tapi yang sebenar-benarnya penghasil oksigen terbesar saat bumi mulai masih muda lah istilahnya ya buminya, justru adalah cyanobacteria yang paling berkontribusi besar ya. Jadi sebenarnya kita itu menghirup sampahnya cyanobacteria. Awalnya kadar oksigen di bumi ini sangat sedikit, tapi berkat cyanobacteria memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks bisa tumbuh. Mereka memulai oksigenasi secara lambat ya di bumi sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Tetapi tingkat oksigen yang ada saat ini di atmosfer tidak tercapai hingga 500 sampai 800 juta tahun yang lalu. Pada gambar bisa dilihat ya, itu evolusi bumi miliaran tahun yang lalu dari dulu sampai sekarang. Jadi itu proses peningkatan oksigen di bumi. Semakin meningkat oksigen di bumi, maka organisme yang
yang ada di bumi itu semakin bertambah dan semakin kompleks hingga dari ini ya, dari dari yang anaerobik dulu baru ke aerobik, dari prokariot ke eukariot, kemudian ke keragaman alga, kemudian keragaman invertebrata, kemudian tumbuhan berpembuluh, mamalia, hingga manusia. Berdasarkan filogeni, ada 3 domain organisme seluler, yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Jadi memang berulang-ulang ya saya sebutkan tentang 3 domain ini. Nah, 2 domain terakhir berpisah jauh sebelum sel berinti dengan organel muncul dalam catatan fosil. Ya, nah ini ada istilah LUCA ya, atau Last Universal Common Ancestor, maksudnya nenek moyang universal terakhir. Jadi dipercayai oleh para ilmuwan semua organisme itu berasal dari satu nenek moyang ini, satu sel nenek moyang ini. Ya, jadi dipercaya 80% dari sejarah bumi secara eksklusif adalah mikroba. Bisa dilihat di gambar berikutnya di pohon filogenetik ini. Prokariot itu bakteri dan archaea. Bisa dilihat di pohonnya ya, yang kita itu di animal itu, di kingdom animal itu ya, kita kecil sekali dari lautan kingdom lainnya ya. Nah, jadi makanya tadi disebutkan bahwa 80% dari kehidupan di bumi itu justru adalah mikroba. Kita saja yang belum karena tidak terlihat oleh mata kita, jadi kita kurang menyadari.